masuk ke dalam bagian yang pertama, poin 6.1, yaitu transfer of plan asset. Lalu selanjutnya ini adalah intercompany fixed asset sales. In year of intercompany sale ada gain or loss-nya, lalu ada state fixed asset to cost-nya. Lalu in year continue pada ownership, adjusting investment account, dan juga restate fixed asset to cost. Lalu yang ketiga, in year of sale to outside entry atau entitas luar, itu adjusting investment account dan controlling interest jika penjualan pada Indo. Lalu recognize previously gain or loss-nya. Baik, di sini ada penjualan downstream untuk aset tetap yang tidak bisa didepresiasi. Salah satu contohnya adalah tanah. Untuk mencatatnya kita tidak boleh langsung mencatat keuntungan dari penjualan tanah tersebut. Kita harus menunda pencatatan keuntungannya hingga perusahaan subsidiary itu menjual aset tersebut ke pihak luar. Nah, setelah perusahaan subsidiary ini menjual tanah tersebut ke pihak luar, baru kita bisa mengakui keuntungan dari penjualan tanah tersebut. Baik, di sini ada contoh soal. Di sini perusahaan parent memiliki saham sebesar 90% di Sun. Untuk pembeliannya, untuk fair value dan book value-nya itu sama. Kemudian parent ini menjual land dengan keuntungan $20.000 kepada Sun. Kemudian pada tahun 2020 Sun ini baru menjual ke pihak luar dengan keuntungan $30.000. Kemudian ada pencatatan untuk POP, yaitu cash di debit senilai 100.000 dan land senilai 80.000 di sisi kredit, dan gain on sale of land di sisi kredit sebesar 20.000. Di sini untuk mencatat penjualan dari POP ke Sun, tapi di sini kita tidak mencatat keuntungannya. Kita hanya mencatat penundaan keuntungannya saja. Karena Sun tadi memiliki net income senilai $140.000 dan parent memiliki nilai saham sebesar 90%, maka untuk mencatat investment in Sun untuk POP, yaitu tinggal kita kali saja $140.000 kita kali dengan sahamnya, yaitu 90%. Oke, kita catat investment in Sun pada income from Sun senilai $126.000. Kemudian kita juga mencatat income from Sun pada investment in Sun untuk mengeliminasi unrealized profit dari penjualan tanah tersebut. Kemudian di sini kita akan mengeliminasi entry untuk tahun pertama. Nah, karena POP ke Sun ini menjual dengan keuntungan $20.000, maka kita mencatat gain on sale pada land senilai $20.000. Baik, di sini kita akan menyusun laporan konsolidasi dari jurnal-jurnal yang kita susun sebelumnya. Yang pertama, gain on sale of land pada land senilai $20.000. Ini adalah jurnal kedua untuk mengeliminasi unrealized profit. Kemudian jurnal B ini jurnal ketiga, yaitu income from Sun. Ini income from Sun pada investment in Sun adalah jurnal ketiga untuk mengeliminasi income and dividends. Di sini senilai $106.000 kita dapat dari, yaitu $140.000 kita kali dengan 90%, itu kita dapat $126.000. Kemudian kita kurangi dengan unrealized profit senilai $20.000, maka akan kita dapat nilai $106.000. Kemudian di sini ada NCI share pada NCI senilai $14.000 dari $140.000 kita kali dengan 10%. Kemudian kita catat capital stock, return earning senilai 400 dan 200 pada investment in Sun 540 dan NCI 60. Ini 540 kita dapat dari net asetnya kita kali dengan 90%, dan NCI net aset kita kali dengan 10%. Untuk setiap awal tahun kita harus mencatat investment in Sun pada land senilai $20.000 setiap awal tahun sampai aset tersebut dijual oleh
perusahaan subsidiary. Kemudian baru kita mencatat investment insan pada gain on sale of land senilai $20.000 untuk mengakui keuntungan yang sebelumnya kita tunda. Pencatatan ini hanya kita lakukan saat tanah tersebut dijual oleh perusahaan subsidiary. Jadi ini lanjut ke depresi fixed asset. Nah, di sini tuh untuk gain dan loss-nya itu di depresi. Lalu untuk gain or loss itu kembali ke entitas. Apabila depresiasinya itu turun, maka akan menjadi gain, dan apabila depresiasinya naik akan menjadi loss. Nah, apabila aset tetap ini dijual ke entitas lain, maka nanti gain or loss itu nanti yang belum dicatat akan menjadi punya object entity. Nah, misalnya ini ada example ya, PAM itu memiliki 80% kepemilikan dari Sun dan menjual mesin. Nah, mesinnya itu sesuai dengan versi dengan profit 30.000. Nah, mesinnya ini mempunyai jangka waktu pakai 5 tahun yang dimulai dari 12/31/2016. Lalu Sun membuang mesin ini dan pada book value-nya pada tahun ke-5. Nah, mesin ini itu belum didepresiasi sebesar 50.000 pada tahun Sun membeli dengan harga awal 40.000, lalu akumulasi depresiasinya itu 40.000. Jadi 50.000 ini book value. Nah, lalu dijual kepada Sun yang tadi itu 80.000. Nah, ini sesuai dengan profit yang tadi 30.000. Lalu kita itu harus membuat jurnal entries untuk merekod penjualan dan pembelian PAM dan Sun pada akhir tahun. Nah, di sini kita masuk pertama-tama pada PAM. Untuk besar PAM, di sini PAM itu mencatat cash di debit dan accumulated depreciation 40.000 di debit juga. Lalu pada kreditnya machinery 90.000 dan gain on sale machinery-nya ini 30.000. Nah, untuk Sun sendiri itu hanya mencatat mesin pada debit dan kreditnya itu cash 80.000. Lalu karena menggunakan equity method, di sini PAM itu mengadjust unrealized gain pada mesin tersebut. Jadi income pada investment 30 sama 30. Selanjutnya di sini kita itu harus menghilangkan gainnya ya teman-teman, dengan cara gainnya itu kita taruh di debit, lalu hasilnya itu kita taruh di kredit. Lalu selanjutnya di sini itu dan sebagai sampel tapi pada awal tahun. Jadi masih sama, PAM itu memiliki 80% kepemilikan dari Sun yang sama dengan fair value pada tanggal 1 bulan 1 2016. Nah, PAM-nya menjual mesin pada Sun dengan profit 30.000 US dollar dengan masa pakai mesin yang ada ini tinggal 5 tahun. Nah, lalu kita masuk saja langsung di sini. Sebenarnya nilainya kan 80.000. Langsung kita depresiasikan 16.000. Namun pada 16.000 tersendiri ini bukan langsung kita depresiasikan, karena harus kita pecat terlebih dahulu. Karena ada profit tadi 30.000, maka depresiasi sebenarnya ini 50.000. Nah, 50.000 ini kita bagi dengan 5, hasilnya 10.000. Lalu sisa 6.000 yang akan menjadi 30.000 ini akan kita jadikan gain, unrealized gain, namun akan diakui bertahap. Untuk ini masih sama ya, untuk recordnya PAM itu debit kreditnya itu cash sama accumulated depreciation masing-masing 80.000 dan 40.000. Di kreditnya itu ada mesin dan gain on sale mesin tadi sebesar 90.000 dan 30.000. Lalu untuk pada putusan itu mesin pada cash masing-masing 80.000. Nah, seperti tadi yang saya bilang, itu kan tadi 30.000-nya itu diakui secara bertahap. Nah, maka di sini kita bisa menjurnal income pada investment yang sebenarnya 30.000 dan 30.000 itu kita balik teman-teman menjadi investment pada income sebesar 6.000. Nah, ini tuh diakuinya bertahap selama 5 tahun. Nah, untuk adjustment dari konsolidasi ini menjadikan jurnal sebagai berikut, yaitu gain pada mesin sebesar 30.000 dan accumulated depreciation dan depreciation expense sebesar 6.000.
Nah, untuk di sini itu efek dari downstream sale ada consolidation of paper di sini. Gain of machinery-nya itu kita hilangkan, lalu untuk depreciation expense-nya itu kita hilangkan 6 menjadi 10. Lalu untuk mesinnya sendiri karena tadi ada gain on unrealized gain menjadi 30, jadi kita hilangkan menjadi 80. Lalu untuk accumulated depreciation-nya juga kita adjust, kita hilangkan angka 6.000 dan menjadi 10.000. Nah, lalu di sini ada tabel elimination of gain machinery yang tadi 30.000. Lalu kita tambah bertahap depresiasinya itu 6.000. Nah, jadi akan mengakibatkan 30.000 tadi itu berkurang sampai tahun kelima yang benar-benar menjadi nol, yang yakni masa pakainya yang telah habis. Nah, jadi jurnal ini itu kita gunakan pada yang masa di depreciation itu karena ada accumulated depreciation. Nah, kita akumulasikan ini pada tahun kedua. Jurnalnya seperti ini, investment pada accumulated depreciation karena ini kalau kedua berjalan maka kita kurangi 6 pada mesin 30. Lalu accumulated depreciation pada depreciation expense ini sama 6 dan 6. Nah, ini akan berjalan di tahun-tahun seterusnya itu teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita bisa lihat kalau memang gainnya tadi itu didepresiasi setiap tahunnya. Dimulai dari 2017 di sini kita memiliki 24.000 dan bergeser 2018 18.000, bergeser 2019 12.000 dan bergeser ke 2020 itu tinggal 6.000. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu semakin tahun itu gainnya tadi didepresiasikan sebesar 6.000. 6.6 Upstream sale of depreciable plant asset. Upstream sale at the beginning of a year. Upstream example beginning of year. Jadi pada tanggal 1 Januari 2016 Pop Corporation itu membeli sebuah truk dari anak perusahaannya Sun Corporation yang dimiliki 80%. Jadi ini adalah transaksi upstream dari anak ke induk perusahaan. Lalu ada di informasi terkait truk tersebut yaitu laba bersih yang dilaporkan oleh Sun pada tahun 2016 itu sebesar $50.000. Lalu sisa umur truk yang saat dijual ke Pop itu 3 tahun. Lalu metode penyusutan yang digunakan itu menggunakan garis lurus atau straight line. Jadi penyusutan nilainya sama setiap tahunnya. Lalu nilai tukar tambah truk per 31 Desember 2018 yaitu sebesar $3.000. Lalu biaya truk ketika dibeli oleh Sun itu $14.000. Harga beli awal oleh anak perusahaan. Lalu akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 5.000. Lalu ada upstream example beginning of year-nya, lanjutannya. Jadi di buku Sun atau anak perusahaan penjualan truk itu tanggal 1 Januari Sun menjual truk ke Pop seharga 12.000 karena harga beli truk dulu itu 14.000 dan akumulasi penyusutannya kan 5.000. Maka nilai bukunya tinggal 9.000 sehingga Sun mencatat keuntungan penjualan sebesar 3.000 yaitu 12.000 dikurangi 9.000. Jadi ini adalah jurnalnya yaitu kasnya itu 12.000, akumulasi penyusutannya itu 5.000, truknya itu 14.000 sama gain of sale-nya itu sebesar 3.000. Lalu di buku Pop atau induk perusahaan dalam pembelian truk tanggal 1 Januari Pop mencatat pembelian truk sebesar 12.000 yaitu di jurnal dengan truk pada kas yaitu 12.000. Lalu tanggal 31 Desember itu ada penyusutan yaitu Pop menyusutkan truk berdasarkan nilai 12.000 dengan nilai sisa 3.000 dan umur 3 tahun. Jadi penyusutannya itu 12.000 dikurangi 3.000 dibagi 3. Hasilnya itu 3.000 per tahun. Jadi jurnalnya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Lalu ada di buku Pop itu pengakuan pendapatan dari anak, yaitu investment income-nya kan Pop memiliki 80% saham di Sun.
Jadi dia mengakui bagian laba dan menyesuaikan untuk laba tidak terrealisasi dari transaksi internal atau gain of sale truck. Jadi rincian perhitungannya itu share of sound income-nya itu 80.000 dikali 50.000, hasilnya itu 40.000. Terus dikurangi laba tidak terrealisasi yaitu 80% dikali 3.000 sama dengan 2.400. Jadi tambahan pengakuan bertahap itu laba itu jadi 80% dikali 3.000 dibagi 3 tahun yaitu 800. Jadi investment income-nya itu 40.000 dikurangi 2.400 ditambah 800, hasilnya itu 3.400 itu tadi. Lalu effect of upstream sale and consolidation work paper. Jadi penjualan truk oleh anak perusahaan Sun ke induk perusahaan atau POP ini mempengaruhi laporan konsolidasi selama 3 tahun dari 2016 sampai 2018 khususnya pada akun investment dan equity. Jadi ini ada yang dimana Desember 31 2015 itu investment insan-nya 400.000, terus di equity-nya itu 400.000, lalu di equity option-nya itu yang 100% itu jadi 500.000. Ini sama income 2016 38.400, 40.000, 50.000. Desember 31 2016 di total hasilnya itu 438.400, 440.000, 550.000. Jadi income 2017 nya itu ditambah lagi 40.800, 40.000, 50.000. Ini total lagi jadi hasilnya itu 479.200, 480, 600 sama kayak yang tadi. Jadi income-nya itu 48.800 ditambah 40.000 ditambah 50.000. Jadi hasilnya 520.000, 520.000 sama 650.000. Jadi penyesuaian karena penjualan internal itu ketika Sun menjual truk ke POP mencatat laba sebesar 3.000. Tapi ini belum real ya untuk laporan gabungan karena masih dalam satu grup. Tapi POP memiliki 80%. Jadi bagian yang perlu disesuaikan adalah 80% dikali 3.000 yang hasilnya itu 2.400. Jadi laba ini tidak langsung diakui penuh tapi dibebankan bertahap selama 3 tahun melalui penyusutan. Lalu di tahun 2016 akun investasi POP itu 438.400 lebih rendah 1.600 dari ekuitas Sun yaitu 440.000. Perbedaan tinggal 800 karena 800 itu laba tak realisasi sudah diakui. Lalu selisih tahun 2016 itu selisih sudah 0 karena 2.400 laba tidak realisasi sudah diakui semua. 800 dikali 3 tahun artinya saldo akun investasi POP dan ekuitas Sun sudah kembali sinkron. Jadi kesimpulan utamanya itu dalam konsolidasi itu laba dari transaksi antar entitas grup harus dieliminasi sementara karena belum dianggap laba nyata secara grup. Jadi penyesuaian ini tuh dilakukan secara bertahap seiring waktu. Lalu laporan konsolidasi akan menjaminkan posisi yang adil dan tidak overstate laba akibat transaksi internal. Jadi ini adalah laporan konsolidasi tahun 2016. Jadi tujuannya eliminasi konsolidasi tahun 2016 itu untuk menghapus efek dari laba tidak terrealisasi atau unrealized gain sebesar 3.000 yang masih dalam grup. Lalu penyusutan karena POP menyusutkan truk dari harga baru 12.000 bukan dari harga historis yaitu 9.000. Lalu menyesuaikan akun investasi dan non controlling interest. Jadi yang A itu yaitu debit akumulasi penyusutan, yaitu mengurangi akumulasi penyusutan buatan POP. Lalu di kreditnya itu beban penyusutan, mengoreksi beban penyusutan tahun ini ke jumlah seharusnya berdasarkan nilai historis sebesar 1.000. Lalu yang B itu di debitnya itu ada gain of sale sebesar 3.000 yaitu untuk menghapus laba penjualan antar perusahaan yang belum terrealisasi. Lalu di kreditnya ada truk sebesar 3.000 yaitu menyesuaikan nilai truk agar kembali ke nilai buku lama yaitu 9.000. Lalu yang C itu ada debit laba dari Sun
sebesar 800, yaitu bagian laba POP atas unrealized gain yang harus dieliminasi. Lalu di kreditnya itu investasi di SUN sebesar 800. Lalu di D itu ada non NCI share of income sebesar 200, yaitu karena bagian NCI atas unrealized gain 20% dikali 1000, yaitu kredit non controlling interestnya itu 200. Lalu yang E yang terakhir itu adalah penyusunan investasi dan NCI awal, yaitu untuk menyesuaikan saldo awal equity dan investasi untuk saldo awal yang benar. Ini adalah laporan konsolidasi tahun 2017, yaitu di tahun 2016 kan terjadi keuntungan tidak terrealisasi sebesar 3.000 dari penjualan truk. Karena truk masih ada dalam grup, maka keuntungan itu harus dihapus. Jadi penyesuaian konsolidasi tahun 2017 yaitu di A itu koreksi penyusutan, yang dimana debit akumulasi penyusutannya 1.000, di kreditnya itu beban penyusutan 1.000 juga. Lalu di B eliminasi akumulasi dan truk, yaitu truk di debitnya itu ada truk sebesar 3.000, akumulasi penyusutannya itu 1.000, investasi desainnya itu 1.600, dan NCI nya itu 400, yaitu untuk menyesuaikan truk ke nilai historisnya dan mengurangi investasi dan NCI karena bagian atas gain yang belum terrealisasi. Lalu yang C itu ada pengakuan income dari SUN, yaitu sebesar di debitnya ada income from SUN-nya itu 40.800. Lalu di kreditnya ada investment in SUN sebesar 40.800, yaitu mengakui bagian POP dari laba anak sebesar 80.000 dikali 80% dikali 51.000. Lalu di pengakuan NCI yang di D itu ada pengakuan NCI atas laba, di mana di debitnya itu ada NCI sebesar 10.200. NCI share-nya itu 10.200, lalu di kredit NCI-nya itu 10.200. Lalu yang di E itu sama kayak penyesuaian awal tahun, yaitu di mana investasi awal POP itu 479.200, saldo awal equity SUN itu 550.000, lalu saldo awal NCI 20% nya itu 110.000. Lalu ini yaitu laporan terakhir tahun ketiga dari penyisian atas keuntungan tidak terrealisasi upstream sales pada tahun 2016. Jadi yang pertama itu adalah koreksi penyusutan, akumulasi penyusutannya 1.000, beban penyusutannya juga 1.000. Lalu di yang B eliminasi akumulasi dan truk sama, yaitu truk sebesar 3.000, di kreditnya akumulasi penyusutan 2.000, investasi desainnya 800, NCI-nya itu 200. Di pengakuan income yang C ada pengakuan income dari SUN sebesar di debitnya ada income from SUN 40.800, kredit investment in SUN 40.800. Di D pengakuan NCI atas laba, yaitu di debitnya NCI share-nya itu 10.200, di kreditnya ada NCI 10.200. Lalu di E penyusunan awal tahun sebesar equity awal anak 600.000, investasi awal itu 520, dan di NCI awal itu 130.000, yaitu menyesuaikan posisi awal akun konsolidasi. Lalu di tahun ini juga kesimpulannya itu, jadi tahun 2016 ini adalah tahun terakhir dari efek eliminasi keuntungan dari antar perusahaan. POP dan NCI itu telah mengakui keseluruhan 3.000 unrealized gain secara bertahap selama 3 tahun dengan jatah 800 dan 200 per tahun. Setelah tahun ini tidak ada lagi penyesuaian terkait truk tersebut karena seluruh keuntungan sudah direalisasi melalui depresiasi. Depreciable plan asset yang dijual pada selain dari fair value yaitu downstream sale dengan loss pada di awal tahun. Contoh downstream pada awal tahun yaitu diasumsikan bahwa sebuah mesin memiliki nilai masa guna sebesar 5 tahun, dan ketika dijual pada 1 Januari 2016 kepada anak sebesar 90% dimiliki subsidiari dari POP, dan kemudian sebesar $20.000 POP book value sebesar 30.000 dan POP memiliki 10.000 unrealized loss, dan itu diakui dan pada piecemeal basis over
sebesar 5 tahun. Jika Son net income pada 2016 itu 20.000 dan di sana tidak ada intercompany transaksi, POP mencatat bahwa pendapatan dari Son adalah investment pada Son di debit sebesar 188.000 dan income dari Son sebesar 188.000 kita kreditkan. Dan untuk mencatat pendapatan dari 2016 kita mencantumkan yaitu equity pada Son income sebesar 200.000 kita kalikan 90% sesuai dengan kepunyaan subsidiary tadi sebesar 180.000, kemudian equity pada Son 200.000 dikalikan 90. Kita tambahkan unrealized loss pada mesin tadi 10.000 dan piecemeal recognition dari loss tadi 10.000 kita bagi 5 tahun menjadi pengurang yaitu 2.000, kita total menjadi 188.000. Penjualan selain dari fair value yaitu penjualan intercompany dari fixed asset pada harga selain dari fair value deserve scrutiny by shareholder, dan penjualan di atas fair value bergerak pada additional cash untuk penjual. Kemudian penjualan di bawah fair value mentransfer valuable goods kepada bayarnya, dan di sana terdapat transfer of wealth di antara perusahaan berafiliasi dan diantara dari controlling dan non controlling interest. Untuk upstream pada awal tahun di buku Son Januari 1 kita masukkan cash pada debit sebesar 12.000, kemudian akumulasi depresiasi 5.000 dan kreditnya adalah akun truk tadi sebesar 14.000 dan gain pada penjualan truk sebesar 3.000 untuk mencatat transaksi dari truk. Kemudian pada buku POPs yaitu Januari 1 pembelian dari truk yaitu truk kita masukkan terhadap debit yaitu 12.000 dan kreditnya terhadap cash yaitu 12.000. Kemudian untuk mencatat pembelian dari truk, kemudian pada Desember 31 beban depresiasinya yaitu beban depresiasi kita masukkan debit sebesar 3.000 dan kreditnya yaitu akumulasi depresiasi sebesar 3.000. Untuk mencatat depresi selama 1 tahun yaitu 12.000 kita kurangi 3.000 kita bagikan dengan 3 tahun. Kemudian Desember 31 untuk investment income yaitu investment pada Son kita masukkan sebesar 38.400 terhadap kreditnya income dari Son sebesar 38.400. Kemudian untuk mencatat pendapatan investment dari 2016 catat sebagai berikut yaitu share dari Son dilaporkan dengan net income 50.000 kita kalikan 80% yaitu 40.000, kemudian kita kurangkan dengan unrealized gain dari truk tadi 3.000 kita kalikan 80% yaitu 2.400, kemudian kita tambahkan piecemeal recognition dari gain sebesar $800 dari 3.000 gain kita bagi 3 tahun kita kalikan $800 dengan hasil akhir investment income yaitu 38.400. Dan contoh downstream pada awal tahun yaitu untuk konsolidasi adjustment dengan efek seperti berikut yaitu machinery 10.000, kemudian loss pada sale of machinery 10.000, dan untuk mesin unrealized intercompany loss pada transit sale, dan depreciation expense yaitu 2.000 dan accumulation depreciation 2.000. Dan untuk contoh konsolidasi dari upstream dan downstream penjualan dari plan aset. Contoh dari konsolidasi upstream dan downstream penjualan dari plan aset yaitu PAM Korporasi mengakuisisi sebesar 90% dari interest di Sun Corporation dan underlying book value-nya itu setara dengan fair value sebesar $490 pada Januari 3, 2016. Sains PAM Korporasi itu mengakuisisi dari interestnya di Sun
kedua perusahaan tersebut memiliki partisipasi dengan mengikuti transaksi plan aset seperti yang pertama adalah pada Juli 1, 2016 PAM menjual tanah di Sun dengan gain sebesar $5.000. Sun resold the land kepada outside kepada entitas luar pada tahun 2018 pada loss to Sun sebesar 1.000. Kemudian pada Januari 2011 Sun menjual equipment dengan 5 tahun masa guna kepada PAM dengan gain $20.000, dan equipment ini masih dipakai pada PAM Desember 31, 2018, dan Januari 5 PAM menjual bangunan kepada Sun dengan gain $32.000. Jadi remaining jadi sisa masa penggunaan dari bangunan tersebut pada tanggal ini adalah 8 tahun, dan Sun tetap memiliki bangunan tersebut pada Desember 31, 2018. Kemudian underlying equity di Sun 31 Desember 2011 yaitu 540.000, 60.000 equity dari Sun kali 90%. Kemudian kita kurangi dengan unrealized profit pada tanah yaitu 90% unrealized profit pada equipment 16.000, kita kalikan 90% yaitu 14.400. Kemudian investment di Sun Desember 31, 2017 yaitu dengan total 520.600. Tambahkan income dari Sun 2016 yaitu 90% dari Sun 80.000 net income. Kita tambahkan 5.000 gain pada tanah dan $3.600 piecemeal recognition dari gain pada equipment dan 28.000 unrealized profit dari building. Kemudian kita kurangi dividen yang didapatkan 2018 yaitu sebesar 27.000, dan income dari Sun 2015 tadi sebesar 52.600 dengan total investment di Sun Desember 31, 2018 yaitu 546.200. Kemudian untuk PAM Corporation dan subsidiary konsolidasi work papernya untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 yaitu income statementnya itu penjualan PAM $2.000 dan kemudian Sun 90% yaitu 700 dengan total konsolidasinya itu 2.700. Kemudian gain on buildingnya kosong dan gain or loss pada landnya kosong. Kemudian investment dari Sun, kemudian cost of goods sold-nya dari PAM kita kurangkan $1.000 dan Sun yaitu 120, kita masukkan ke konsolidasi statement-nya yaitu 1.320. Kemudian untuk depreciation expense-nya yaitu 108 pada PAM dan $50 pada Sun. Kita masukkan pada konsolidasinya sebesar 150. Kemudian bahan lainnya yaitu pada PAM 676,6 ribu dan 249.000 pada Sun, nah total 425,6. Kemudian NCI share-nya yaitu 8,4, jadi sebagai pengurang dengan controlling share dari net income-nya pada PAM 300 dan Sun 80, kita tolkan menjadi konsolidasi pokoknya besar 300, dan return earning-nya PAM 400, kita masukkan konsolidasinya 400, dan return earning pada Sun 200, kita masukkan ke dalam adjustment-nya terlebih dahulu sebesar 1.200. Kemudian controlling share of net income-nya pada PAM kita masukkan 300 dan Sun 80, kita masukkan ke dalam konsolidasinya sebesar 300, dan dividennya sebagai pengurang pada PAM 200 dan Sun 30, dengan kita masukkan ke dalam adjustment dulu sebesar 27 dan 3, jadi konsolidasinya 200, dan return earning-nya Desember 31 sebesar PAM 500, Sun 250, dan konsolidasi statement-nya sebesar 500. Dan balance sheet-nya kita masukkan sebesar cash sebesar 131,8 pada PAM dan 32 pada Sun. Kita masukkan konsolidasinya sebesar 163,8. Kemudian untuk ukuran aset lainnya PAM 200, Sun 150 dengan konsolidasinya 350, dan land 160, Sun 40 sebesar 200 konsolidasinya.
Untuk buildingnya PAM 500, SUN 232, kita masukkan dulu ke adjustmentnya, dikreditkan sebesar 32 menjadi 700. Kemudian akumulasi depresiasi pada building PAM 200, SUN 54, kita adjustment dulu ke debit sebesar 4, kemudian menjadi konsolidasinya menjadi pengurang 250. Kemudian equipment 620 PAM 400 SUN, kemudian kita adjustment dulu ke kredit 20 menjadi 1000 konsolidasinya, dan akumulasi depresi dari equipment PAM 258 SUN 100, kita adjustment dulu debit 8, kemudian konsolidasinya menjadi pengurang yaitu 350. Kemudian investment pada SUN PAM 546,2, kemudian kita adjust dulu ke debit 5 dan 14,4, dan kreditnya 25,6 dan 540. Kemudian dengan total 1.700 pada PAM dan SUN 700, dan total konsolidasinya 1.813,8. Dan untuk ukuran liabilitiesnya PAM 200, SUN 50, dan total konsolidasinya 250. Total stok 1.000 pada PAM, 400 dalam SUN, dengan kita adjust dulu dalam debit 1.400 menjadi konsolidasinya total 1.000. Dan return earningnya yaitu sebesar 500 pada PAM 250 pada SUN, dan total konsolidasinya 500. Kemudian dengan total PAM 1.700 dan SUN 700. Kemudian non controlling interestnya yaitu kita debitkan dulu sebesar 1,6 pada debit, dan kreditnya 5,4 dan 60. Dengan controllingnya dan konsolidasinya 63,8, dengan total dari adjustment debit tadi 226 dan kreditnya 726, dan pada konsolidasi statementnya yaitu sebesar 1.813,8. Lalu pada poin 6.9 yaitu inventory purchase for use sebagai operating asset. Untuk yang selanjutnya ini inventory purchase for use operating asset. Ini contohnya diasumsikan top company atau parentnya menjual komputer manufaktur pada harga $150.000 kepada anak perusahaan atau Sun Corporation, dan 100% owned subsidiary dari $200.000. Komputer mempunyai 5 tahun expected useful life umurnya, dan juga metodenya garis lurus depresiasinya. Parent atau POP separate income statement itu termasuk $200.000 intercompany sales, tetapi cost dari Sun tidak include intercompany purchase karena purchase price itu reflected pada plan asetnya, dan $50.000 gross profit itu reflected pada equipment account. Nah, work paper entry atau jurnal konsolidasinya bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada sales pada debit sebesar 200.000, lalu kreditnya ada cost of sales sebesar 150.000 dan equipment sebesar 50.000. Untuk jurnal kedua ada akumulasi depresiasi equipment sebesar 10.000 dan juga depresiasi expense sebesar 10.000 juga. Lalu selanjutnya ini diasumsikan POP adjust investment pada anak perusahaan untuk unrealized profit on the sale under the equity metode ekuitas. Work paper atau jurnalnya entry sebagai berikut. Di debit ada investment in Sun sebesar 40.000 dan juga akumulasi depresiasi pada equipment sebesar 20.000. Di kredit ada equipment sebesar 50.000 dan depresiasi expense sebesar 10.000. Jadi work paper entry remaining pada 3 tahun untuk penggunaan komputer itu sama dengan debit dan juga kredit itemsnya. Tapi akumulasi depresinya increase sebesar 10.000 pada each subsequent year. Itu maksimumnya 50.000. Dan juga debit investment pada anak perusahaan decrease 10.000 juga pada subsequent year.
subsequent tahun as the gross profit realize-nya. Credit amount-nya sama setiap tahunnya.